kiban jid ketenang ate ngan zikir. Dalam tafsir Mafatihul Ghaibiyah karangan Fakhruddin Ar-Razi disebutkan di sinan hikmah daripada zikir penenang hatinya. Hatinya getanya maujudnya terbagi tiga. Nepegah alif Fakhruddin Ar-Razi. Maujud mu'sirun wa muta'asir. Maujud mu'sirun la yata'asar. Maujud muta'asar la yu'sir. Sabah penijit Allah, sabah maujud yang hanya mempengaruhi tapi dia tidak bisa dipengaruhi. Yang kedua, dia menyebar lagu tak isi getutuha dan muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun wal hadirin rahimakumullah. Marilah saban sari legedanyo mandum di sino tapu jopo tu Allah Jalla Jalaluh, Allah Rabbul Izzati wal Ikram, di mana dengan berkat kudrah dan iradahnya Allah getanyo masih neberi kesempatan, getanyo masih neberi kesehatan, getanyo masih neberi kekuatan untuk tahadir bak rumah Allah yang sangat amat mulianya. Dengan maksud adalah yang pertama memperbanyak iktikaf di rumah Allah, dan yang kedua adalah getanyo cok ilmu, getanyo cok nasihat yang menjadi barometer kehidupan getanyo selanjutnya. Selawat dan salim marilah saban sare legedanyo tabu'ik kepada junjungan alam Nabiyuna wa Habibuna wa Qudwatuna wa Sadatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan berkat nadanya Nabi getanyo dan seisi alamnya diciptakan oleh Allah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflaq, dalam sebuah hadis qudsi. Artinya tekedi bukan gara-gara Nabi getanyo Muhammad le Allah mustahil menciptakan alam dan seisinya. Tetapi alam dan seisinya kan diciptakan oleh Allah, maka itu semua adalah dengan berkat keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sewajarnya oleh gedanyo mandum bek tua-tua tu, baik urau maupun malam, tamu selawat ke Nabi tu, walaupun dengan berbagai macam redaksi tamu selawat, Buanani selawat Mufarijah, selawat Ibrahim, selawat Jibril, apapun bentuk redaksi salawat yang namun lagi tanya bek tua-tua tu tamu selawat ke Nabi, karena Nabi nekun
akrabuhum ilayya yaumal qiyamah aksaruhum alayya salah. Urang yang paling tahu dengan lun ba'ura kiamah ke Nabi adalah urang yang paling le dimuslawat kepada Allah di dunia. Sesungguhnya salawat itu adalah syifa likulidain, obat daripada setiap penyakit, boh penyakit lahir maupun penyakit batin. Itu obatnya ada di salawat. Maka sebagian ulama menganjurkan legitanya baik dua atau muslawat, baik siurang maupun malam, lebih kurang sertuh ke na yang pegah lertuh ke, na yang pegah nartuh ke, na yang pegah seribai ke. Itu membuktikan apa? Pentingnya salawat kitanya kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga salawat dan salam sama-sama kita hanturkan kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mana oleh al dan sahabat itu diumpamakan oleh Nabi seperti bintang. Ashabika nujum kun Rasul bi'ayik tadaitum ihtadaitum, sahabatku itu seperti bintang. Kapan saja kalian meminta petunjuk kepada mereka, maka terpetunjuklah kalian semuanya. Urun syi'lun hadirin yang dirahmati oleh Allah, ta'zim wa ikraman yang pertama sekali kepada Abu Imam Syekh gurai gedanya yang amat sangat getanya pemuliakan. Juga ta'zim wa ikraman kepada Walid, kepada Abi, kepada Walidi, kepada Abati. Ta'zim wa ikraman kepada Tungku Gesyik, Tungku Imum, Tuha Put, Tuha Pakat, Tuha Adat yang na di kemasjidannya. Ta'zim wa ikraman kepada seluruh hurun syi'lun tuan, baik kaum dermawan maupun kaum fakir miskin, yang semua-semuanya merupakan tonggak daripada terciptanya sebuah daerah yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Pakon tuan pegahmunan, karena dalam sebuah hadis nukul Rasul, tegaknya sebuah negara, jerohnya sabuh gampung bahasa kitanya, dengan ada 4 unsur. Yang pertama ilmunya para ulama, Tungku Abu Abi dengan ilmunya mereka, yang pertama. Yang kedua dengan keadilannya para aparatur kampung, Bapa Gesi, Tungku Gesi, Tungku Imum, Tuha Put, Tuha Pakat, Kaur dan sebagainya macam. Dan yang ketiga kedermawannya orang-orang kaya, gemasih urung kaya, yang hana gekalan urung gasiannya nala ngampung. Nah harta yang disisihkan kepada mereka, mereka sedekahkan kepada kaum fakir miskin di sekeliling mereka, serta dengan berkat doa-doanya kaum fakir miskin. Apabila boh unsurnya berjalan dalam sebuah daerah, dalam sebuah tempat dan kampung, insya-Allah kampung tersebut akan menuai label dengan baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Dan insya-Allah daerah gedanya menurut takalan termasuk dalam bagian Nanggro dan daerah yang mendapat label baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Urun silun, gurai-gurai lun, kaum mak, kaum ayah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama sekali, izinkanlah wate kepada ulun tuan sesaat, walaupun nyo wate katilat,
mulai dari bunuh maghrib kata musapat kena tawiri tazikir leh maghrib dan disambung oleh isya. Tapi izinkanlah waktu sesaat kepada ulun tuan untuk ulun tuan bahas dan kaji tentang Isra Mi'raj yang kebetulan menurut penanggalan Hijriah Isra Mi'raj itu jatuh pada ini malam. Dan lun yang kedua lun tuan lagi mah nyo lun tuan ka berada di Kurundon dan ka berada di tempat yang agak mayang angin. Tapi nyo kan kehendak lun tuan karena kan duduk le panitia kursinya ka lun duduk hino. Tapi hana jatah lun duduk di atas nyo sebelum ini. Ada kekeriuan dan ada kenyagalannya lun tuan lagi mah. Urusi lun yang dirahmati oleh Allah, apabila lagi tanya tanah kaji yang namanya Isra dan Mi'raj, setidaknya kita harus tak pahami leboh kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi pra Isra Mi'raj. Kondisi yang kedua adalah kondisi proses terjadinya Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, kondisi pasca atau hasil daripada kejadian Isra Mi'raj tersebut. Apabila kita kaji secara holistik dan menyeluruh, maka baru tertemung hikmah daripada Isra Mi'raj tersebut. Malamnya walaupun hana beh tabahas secara panjang lebar terhadap leboh tahapan tersebut, paling tidak bacut sapat akan tak jelaskan kiban keadaan Nabi sebelum terjadi Isra Mi'raj, dan kiban keadaan Nabi waktu alami Isra Mi'raj, dan kiban keadaan Nabi ketika telah menjalani Isra Mi'rajnya. Ursilun yang dirahmati oleh Allah, pada kondisi pra Isra Mi'raj diawali dengan keadaan Nabi di mana kita tak tupu bahawa nabinya merupakan salah seorang hamba yang dipilih oleh Allah, yang diberi tugas dan risalah kepada Nabi untuk mendakwahkan agama Islam kepada seluruh umat. Dan tak terlupa bahawa nabinya melakukan dakwah pada dua buah tempat dan dua fase. Fase pertama di Mekah dan fase kedua di Madinah. Fase di Mekah lebih kurang 10 tahun dan fase di Madinah lebih kurang 15 tahun. Jumlah Nabi yang berdakwah lebih kurang 20 tahun. Nabi diangkat sebagai Rasul pada umur 40 tahun. 40 tahun tambah 20 tahun, jumlah 60 tahun. Waktu umur Nabi 60 tahun, Nabi wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian Isra Mi'raj terjadi pada 1 tahun sebelum proses hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Memang le pendapat yang mengatakan, yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Ada pendapat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Tetapi pendapat yang getanya menemat adalah pada 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Artinya kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 daripada kenabian. Pada tahun 10 kenabiannya, Nabi merasakan suasana yang amat sangat perih. Nabi merasakan suasana yang amat sangat gundah, sehingga dalam sejarah disebutkan tahun 10 kenabian itu dengan istilah Amul Huzni, tahun kegundahan. Pakan nepunan nyantun kegundahan. Indikatornya ada 2. Yang pertama, urang yang tempat Nabi nu syurhat, urang yang tempat Nabi nu mulake, urang yang membenarkan Nabi telah wafat meninggalkan Nabi. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah, istri Nabi yang pertama, yang semua anak-anak Nabi lahir melalui beliau.
pada tahun 10 kenabian, Khadijah yang sepenuh hati mendukung Nabi, walaupun orang lain hai patih apa yang dipegah oleh Nabi, tetapi Khadijah orang pertama yang membenarkan Nabi, bahawa nabinya merupakan seorang rasul, nabinya mendapat amanat untuk menyebarkan agama Islam kepada seantero negeri dan seluruh dunia. Tidak ada yang mengakui kecuali salah satunya adalah Sayyidatina Khadijah. Ia juga tempat Nabi nu curhat, tempat Nabi nu pegahai ketika ne sebarkan dakwah oleh Nabi. Hana yang patih, hana yang temperamen. Ketika itu orang yang amat Nabi sayang telah wafat meninggalkan Nabi, sehingga Nabi mendapat kegundahan yang amat sangat besar. Yang kedua, yang selalu menjaga Nabi, yang mulai hanya tupeh menyokap berbicara dengan nama Muhammad, itulah pamannya Nabi yang bernama Abu Talib. Abu Talib walaupun dalam sejarah ia tidak beriman dengan Nabi hingga akhir hayatnya menurut pendapat yang kuat, tetapi dalam dakwah-dakwahnya Nabi ia senantiasa menjaga Nabi. Karena Abu Talib lah makanya Nabi terpelihara. Karena Abu Talib, karena kebesaran nama Abu Talib dalam kaum Makkah, nabinya hanya dapat diganggu oleh pembesar-pembesar kota Makkah padanya. Karena ya ke Abu Talib. Tapi seandainya hanya Abu Talib, Nabi kawai dile kadi musuhi, kawai dile Nabi kadi poh dan kadi pumati bahasa katanya. Tetapi karena Abu Talib lah ia pasang badan bahasa katanya untuk menjaga Nabi daripada yang namanya siksaan, daripada yang namanya benci. Tetapi pada tahun yang sama itu pula Abu Talibnya meninggal, sehingga oleh Nabi gundah gulana, gundah yang amat sangat. Nabi katanya hanapan mengadule orang yang jaga Nabi, orang yang tempat Nabi nu mengadu ketika Nabinya gundah hanale kamu meninggalkan Nabi kedua-duanya, sehingga Nabi watenya suasana pikiran hanatnya manle tinggal di kota Makkah. Pergilah Nabi ke kota Taif. Kota Taifnya adalah sebuah tempat yang berjarak dengan kota Makkah lebih kurang 100 kilometer. Nabi berjalan dengan jalan kaki dan ditemani oleh anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. 2 hingga lehoro dalam perjalanan Nabi ke kota Taif. Kenapa Nabi berangkat ke kota Taif? Karena Nabi watenyan untuk nelakai perlindungan, untuk nelakai bantuan, untuk nelakai nemitangon untuk membenarkan yang namanya dakwah Nabi watenyan. Dengan harapan kota Taifnya menjadi tempat Nabi berlindung sementara daripada kerasnya kehidupan di kota Makkah katanya. Tetapi setibanya Nabi teruh kota Taif, ketika Nabi sampaikan maksud dan hajat Nabi kepada penduduk Taif, yang sebagian penduduk Taif itu termasuk mutalawarih dengan Nabi, tetapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Ketika Nabi sampaikan untuk nelakai perlindungan daripada ejekan, daripada musuh-musuh yang di kota Mekah, oleh penduduk Taif tidak mau menerima Nabi katanya. Hani tempu temu Nabi dan dianggap nabinya kurang waras dianggap. Sehingga mereka mengusir Nabi setelah Nabi berada lebih kurang 15 uro di kota Taif. Penduduk Taif mengusir Nabi, bahkan diusir dengan kekerasan,
dipakai batai dirham Nabi. Sehingga watenyan Zaid bin Harisah nutun nu pasang tubuh nu Zaid bin Harisah agar batai yang dirham oleh penduduk kota Taif itu tidak kena Nabi. Tubuh Zaid bin Harisah menjadi benteng hidup watenyan. Tetapi walaupun demikian sempat terkena batu dari lemparan masyarakat Taif watenyan pada tumit Nabi. Nabi dilet lagi ilet urung pungo watenyan. Iu minah tubit kampung kamu ya Allah menanlah bahasa watenyan. Sehingga Nabi nutubit watenyan nu peluang dari kota Taif, nutubit lampaga kota Taif dan nusom le Nabi bak sabah kebun anggur milik dua orang saudara Adun dan Adaw yang namanya kurang tingat. Ni Nabi berlindung pada kebun tersebut. Watenyan le Nabi hanapat mengadele, hanapat melakele kecuali hanya panjatkan doa. Dalam Nabi kesakitan, dalam Nabi kelaparan, dalam Nabi kehausan watenyan, le nabinya nemu doa dengan doa yang sama-sama kita maklum. Ilahi Allahumma ilaika asku dhi'fa quwwati. Yang doa Nabi. Allahumma ilaika asku dhi'fa quwwati. Nemu doa le Nabi ba Allah. Wa qillati hilati wa hawani. Alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbil mustad'afin. Anta rabbi. Ila man takallini ila ba'idin yatahajjamuni. Au ila aduwin malaktahu amri. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Walakin afiyataka hiya awsa'uli. A'udhu binuri wajhika alladhi asrakat bihi dhulumat. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Min an tunazzala bi ghadabuk. Au tahullu bihi sakhatuk. Lakal atabi hatta tarada wala haula wala quwata illa bika. Nyan doa yang Nabi panjatkan. Lebih kurung le Nabi dalam doanya Nabi nu berkeluh kesah. Le Nabi hanathat nu perumun po yang kejadian yang dijadikan oleh manusia ke Nabi. Yang namun ateunan nyan ridha Allah, le Nabi siap dan akan selalu siap dalam mengemban dakwah Nabi. Nyan doa yang inti daripada doa Nabi tersebut. Ketika Nabi nemu doa tersebut urang syi'lun. Doa Nabi tersebut didengar oleh para malaikat. Didengar doa tersebut oleh malaikat Jibril. Watenyan le Nabi didekati oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril ni tanya, wahai Nabi, doa rono kalun terima oleh Allah ni oleh malaikat Jibril dan pua lon lungkop kota Taif nyan gutayang le malaikat Jibril pada Nabi. Tetapi Nabi watanya menjawab, baik wahai Jibril, suatu untuk dalam kota Taif nyan akan lahir umat-umat, akan lahir keturunan-keturunan yang akan menyembah Allah di kemudian hari. Le Nabi kalagian dipelaku oleh masyarakat Taif, tetapi le Nabi hana bersikap dendam, hana bersikap marah terhadap perbuatan masyarakat Taif kepada Nabi. Sehingga wate malaikat Jibril gemulake ba Nabi, pun Nabi kamu lungkop ke deh Taif nyan, kamu balik negara Taif dari waktu huyuk. Tetapi Nabi hana menjawab jet, wahai Jibril hana. Tapi Nabi menjawab, so itu ukun tu akan lahir dari rahim-rahim wanita Taif umat-umat yang akan menyembah Allah dan Rasulnya. Urun syi'lun yang dirahmati oleh Allah. Dari kisah demikian dapat kita ambil padum boh hikmah. Hikmah yang pertama bahwa
segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak mudah dan tidak gampang. Mesti adanya rintangan dan halangan yang akan kita lalui. Segala sesuatu perbuatan baik dan jeroh yang akan tak kerjakan han mudah-mudah saja urang sil. Ketika legetanyo tak harapkan syurga, berempok datamong dalam syurga tersebut, tidak dengan gampang, kan dengan mudah. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan huffatil jannatu bil makarih nekeli Nabi. Syurga itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh nafsu kita ini. Segala perbuatan yang melawan hawa nafsu, apabila itu sanggup tak kerjakan, maka pintu syurga akan terbuka bagi kita. Contoh salah satu bentuk syurga yang akan terumpuk dengan berpuasa. Berpuasanya adalah buat yang payah tak tendra tu, daripada gerah, daripada hadu mulai bunga hura sampai suput hura, dan itu adalah tidak gampang kita lakukan. Tetapi itulah cara legitanyo agar legitanyo mampu tarumpok keridaan Allah dan surganya Allah. Ketika legitanyo harus tak budah tiap bunga. Ketika mata mantang ilake mantang ilake pet poh limang bunga. Tetapi karena nyan perintah Allah, getanyo harus tak budah dan tak sembah Allah. Dan itu musososinya yang ibu burun silun. Itu membuktikan bahawa syurga itu didapat tidak dengan cara yang gampang. Syurga itu tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Menansit urun silun. Ketika sabah perubahan yang rencana tak lakukan, perubahan kebaikan yang rencana tak lakukan di kampung misalnya, di rumah misalnya, di sabah komunitas misalnya, tentu ada rintangan-rintangan yang terjadi. Tak pegah muno itanggapi mudeh, tak pubut jerah itanggapi hana jerah, tentu ada itu semua. Tetapi betatupu bahawa itu semua adalah sebagai ujian bagi kitanya. Itu semua adalah sebagai ujian bagi kitanya. Apakah kita sanggup terjalani itu atau tidak. Juga begitu wate Nabi kena angkat sebagai Rasul. Ketika Nabi pemi'raj oleh Allah, nupu Isra dan nupu mi'raj oleh Allah, juga Nabi alami berbagai macam rintangan. Nabi alami bermacam kegundahan, kepayahan dalam kehidupan Nabi. Tetapi Nabi lewati semua itu dengan akhir hasilnya bahawa Nabi cok oleh Allah nepejak dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa Nabi kepada Sidratil Muntaha. Nyan hikmah yang pertama yang dapat kita petik urang silun. Kemudian hikmah yang kedua, dari kisah Nabi nejak wa Taif tersebut, bahawa segala sesuatu legitanyo harus takalan secara proporsional bahasanya. Artinya apa? Takalan sesuatu masalah baik dengan emosi, takalan sesuatu masalah dalam kehidupan kitanya baik dengan nafsu, tapi takalan sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kitanya harus dengan akal pikiran yang sehat. Nabi ketika nelake malaikat Jibril pulung lungkop ke dia kota Taif nya, hana ni jauh Nabi ni lungkop ke dia nyak bagah mate ke dia, hana menan dia Nabi. Tetapi ni Nabi dengan bersikap dengan amat sangat bijaksana. Bah menani gede. Soek doa 5 tahun 10 tahun 20 tahun uku akan lahir Islam, akan timbul Islam yang amat sangat pesat di kota Taif. Menani jauh Nabi. Itu membuktikan bahawa Nabi hana bertindak dan bersikap dengan hawa nafsunya. Dan itu menjadi
pelajaran bagi kita nya uronyo dalam tamudip surau di atu hurung dunia yang urung silun. Apabila ada masalah yang terjadi di dalam masyarakat, lebih-lebih dalam gusi masalah mulai banjaga tengun hingga tengun kembali kadang-kadang dengan masyarakat yang berbeda watak dan karakternya, tetapi hadapilah itu dengan pikiran yang dingin, hadapilah itu dengan akal yang salim, hadapilah itu dengan ilmu pengetahuan. Begitu syid menansyid getanya dalam terhadapi keluarga. Na limang anak limang draw beda. Yang sabah tayu ja unu ni jauh, yang lain lagi habanyan limang draw anggota keluarga, limang draw beda-beda. Dan le getanya selaku urang syid juga harus bijak, harus takalan kiban sikap gedanyo yang jeroh kepada anak tersebut, sebagaimana yang Nabi bersikap dalam pelajaran Nabi nejak kota Taif. Urun syilun yang dirahmati oleh Allah, pada tahap yang kedua, ketika Nabi malamnya nuwo Umakkah, nuwo urumoh ni Nabi, pada malamnya teka panggilan dari Allah untuk memperjalankan Nabi. Bak saboh riwayat troh malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, Israel pun malaikat nejak bak Nabi, netok-tok pintu Nabi, neputebit Nabi dan neplah dada kembali bahawa tak terpura segala Nabi neangkat sebagai Rasul sudah pernah Nabi neplah dada, neputubit kotoran-kotoran, darah-darah hitam lah hati Nabi pada masa Nabi kecil kali kejadian. Dan pada satu riwayat malam sebelum Nabi nepu berangkat, nepu Isra' oleh Allah Baitul Maqdis, neplah dada Nabi dan nepeglih hati Nabi. Puaga nepeglih hati Nabi kutokan, tetapi untuk nupa sempurnakan keimanan dan keyakinan dalam hati Nabi. Singkat cerita, Nabi beserta buraknya dan sabah makhluk Allah yang bernama burak neek Nabi dan dikelilingi oleh para malaikat. Nejak Nabi dari Masjidil Haram hingga kepada Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Nabi tersebut, Nabi nepiyuh pada dumbuh-dumbuh tempat. Secara singkat mentang, Nabi nepiyuh yang pertama di Taibah. Nabi nesemayang 2 rakaat. Kemudian Nabi nepiyuh di Madian, juga nesemayang 2 rakaat. Kemudian Nabi nepiyuh di Tursina, juga Nabi nesemayang 2 rakaat. Kemudian dalam proses lalunya Nabi hingga Nabi tiba di Baitul Maqdis. Urun silon yang dirahmati oleh Allah, hikmah daripada Isra-nya Rasulullah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa dapat tanya pahami dengan 2 hikmah di sini. Yang pertama, bahwa terjadinya Isra-nya Nabi itu merupakan reuni sejarah Nabi, reuni sejarah kenabian. Kiban lun pegah reuni sejarah kenabian. Ketika getanya riwayat kenabian yang pertama itu berada pada Nabi Yuna Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Dari Ibrahimnya tercabang kenabian dengan 2 cabang. Cabang yang pertama, Ibrahim itu memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama beliau adalah Siti Sarah, dan istri kedua beliau adalah Siti Hajar yang merupakan babunya Siti Sarah. Ya. Dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dari Siti Sarah lahirlah Ishak alaihissalam. Dari Siti Hajar Nabi Ismail berketurunan hingga Nabi Muhammad.
dan itu dinamakan dengan bangsa Arab. Mulai Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya hingga Nabi Muhammad itu dinamakan dengan bangsa Arab. Sedangkan Nabi Ibrahim melalui Siti Sarah berketurunannya Ishak dan Yakub dan seterusnya hingga Musa hingga Isa, semuanya itu adalah dinamakan dengan Bani Israel, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Silsilah kenabian pecah pada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu dinamakan dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena si kurung belah draw nabi lahir lewat keturunan Nabi Ibrahim. 17 raw berbangsa Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. 2 raw berbangsa Arab, Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad nepejak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu pada makna menyambung kembali tali persaudaraan yang sempat terpisah waktu masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu hikmah yang dapat kita petik yang pertama orang Syilun. Isra'nya Nabi ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem. Karena Yerusalem itulah tempat kediaman Bani Israel, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sedangkan di Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah itu tempat pusatnya bangsa Arab. Ketika Nabi Muhammad nepejak malamnya dalam secepat kilat, itu pada makna menyambung kembali hubungan yang sempat terpisahkan pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dalam Isra itu Allah dalam Al-Quran pakai bahasa Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pakai kata-kata subhana li Nabi, li Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan bahwa kejadian Isra itu bukan kejadian yang dapat dinalar oleh logika dan akal. Tak nak boh pikiran nyan le getanyo ada adun dengan Abu Jahal. Menyata tangkap kejadian Isra itu dengan akal. Hana beda getanyo dengan Abu Jahal. Abu Jahal ketika Nabi nepegah malam kali nejak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dipeghem oleh Abu Jahal, seolah-olah tidak percaya. Kiban cara alam si malam lepah gejak, padahal secara normal tajak daripada Mekah ke Dehunang Rosyam Palestina butuh berpuluh-puluh hari baru terus tu. Tetapi le Nabi dalam sepertiga malam berhasil pergi dan berhasil pulang kembali. Itu tidak bisa ditolerir dengan akal. Tetapi itu hanya bisa ditolerir dengan iman, dengan kepercayaan, dengan akidah. Makanya oleh Allah dalam awal-awal kalimat waktu ini ceritakan kisah perjalanan Nabi, awali dengan kata-kata subhanalladzi. Itu membuktikan bahwa kegiatan perjalanan Nabi itu tidak bisa dirasionalisasikan. Hal pahta pupatih ngakainya, tetapi nyan hanya bisa dipercaya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua buah hikmah yang kita dapati dari kisah Isra-nya Nabi. Setibanya Nabi di Baitul Maqdis, Nabi sembahyang 2 rakaat beserta para nabi-nabi yang lain yang mandum. Kemudian Nabi angkat oleh Allah kudehu sidratil muntaha. Ketika Nabi sidratil muntaha melalui beberapa tahapan, langit pertama, kedua, ketiga dan keempat, yang mungkin hana tarawih malamnya jauh panjang tak cerita aja. Singkat
singkat cerita, ketika Nabi terus bak Sidratil Muntaha merumpak dengan Allah, kata-kata pertama yang Nabi mengucapkan adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ketika Nabi mengucap kata-kata tersebut, Allah membalas dengan Assalamu alayka ayuhan Nabi. Bacaan yang kita baca dalam tahiyat akhir, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, Assalamu alayka ayuhan Nabi. Kemudian ketika Allah beri salam kepada Nabi, Nabi ni jawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi hanan jawab Assalamu alayna sagai, tetapi Nabi ni jawab wa ala ibadillahi salihin. Itu membuktikan bahawa Nabi watai kamu rumpak dengan Allah sekalipun hana tua tu kegedanyo makhluk, hana tua kepada kegedanyo umat. Maka dalam salah satu penggalan ayat Allah dalam Al-Quran disebutkan laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang dari pihak kamu seorang rasul yang ia sangat teringat, yang ia sangat respek terhadap umatnya, dan ia sangat kasih sayang kepada umatnya. Nabi hana pernah tua nuku ketanyo. Bahkan ketika Nabi merumpak dengan Allah sekalipun, ketika Allah nesapa Nabi dengan Assalamu alayka ayuhan Nabi, Nabi ni jawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada kamu dan kepada seluruh hamba-hamba yang saleh-saleh mereka itu. Maka pada akhir kehidupan Nabi, Nabi juga ni ingat ketanya umat dengan kata-kata ummati, ummati. Urun silon yang dirahmati oleh Allah. Singkat daripada cerita, ketika Nabi nurumpang Allah, nepua kewajiban kepada getanyo sebagai oleh Nabi merumpak dengan Allah adalah salat sehari semalam 5 waktu. Yang perlu getanyo pahami dan ketahui urun silon, salat yang Nabi necok secara langsung ba Allah Ta'ala berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban puasa hanya memadai dengan wahyu, kewajiban haji juga wahyu, kewajiban zakat juga wahyu nuputran li Jibril kena buat Nabi udonya. Tetapi kewajiban salat itu Nabi sendiri yang ulangi aja. Itu membuktikan bahawa salat itu adalah amat sangat penting dalam kehidupan kitanya orang silun. Salat itu merupakan zikir kitanya. Salat itu merupakan ingatan kitanya dengan Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan mi'rajul muslimin as-salatu. Ketika oleh Allah mi'raj Nabi ulangit, juga terjadi mi'raj pada seluruh umat-umat manusia. Mi'rajnya umat manusia adalah berupa salat. Ketika getanya salat urun silun, itu adalah proses getanya merumpak dengan Allah. Ketika getanya salat, sumber kekuatan yang amat sangat besar yang tengah getanya pasau. Ibarat getanya tacah baterai HP itu. Ketika baterai kabeh perlu tabuh arus agar baterainya kembali hidup. Begitu juga filosofi salat.
Ketika kita penuh dengan kegundahan dalam udip, kegamangan dalam udip, kesusahan dalam udip, solusinya ada pada salat. Maka nekun dalam sebuah hadis, aqimis salata li zikri, dalam ayat Al-Quran, dirikan salat untuk mengingat kepadaku. Artinya adalah salat itu menjadi penenang. Zikir itu adalah bagian daripada ketenangan. Lagi kita yang bunuh urun silun, tamu zikir, tak baca bacaan, tasbih, tahmid, tahlil, itu tujuannya adalah untuk sebagai zikir. Zikir itu adalah penenang hati kita nyo. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kenallah, ketahuilah dengan zikir hati menjadi tenang. Kibanjit ketenang hati dengan zikir. Dalam tafsir Mafatihul Ghaibiyah karangan Fakhruddin Ar-Razi disebutkan di sinan hikmah daripada zikir penenang hatinya. Hatinya getanyo maujud. Maujudnya terbagi tiga, nepegah oleh Fakhruddin Ar-Razi. Maujud mu'sirun wa muta'asir. Maujud mu'sirun la yata'asar. Maujud muta'asar la yu'sir. Sabah penijit Allah, sabah maujud yang hanya mempengaruhi tapi dia tidak bisa dipengaruhi. Yang kedua, dia terpengaruhi tetapi dia tidak mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah dia bisa mempengaruhi dan terpengaruhi. Apa itu adalah hati? Maujud yusir la yatasar. Maujud yang bisa mempengaruhi tetapi dia tidak bisa dipengaruhi. Itulah Allah. Allah mampu gerak kita yang mandum, tetapi tidak mampu lagi kita yang tak gerak Allah. Hanjit tak perintah Allah, hanjit tak proteh Allah, hanjit tak buhatu Allah. Maka Allah itu adalah maujud yusir la yatasar. Kemudian maujud mutaasirun la yusar. Itulah anggota tubuh kita yang urun silun. Gaki yang tajak, jara yang tak bot-bot, mata yang tak kemalan, punyung yang tak mendengar, abah yang tak pegah abah, hidung yang tak cium. Nyo mandum digerakkan urun silun. Ada yang menggerak, ada generator yang menggerak mandumnya, sehingga gakinya ho yang tajak. Tajak pak tempat god, bupa tempat nagot. Matanya tangi ngata yang god, yang gepah halia pu tangi yang gepah harum oleh Allah. Dia hanya bisa dipengaruhi, tapi ini tidak bisa mempengaruhi. Itulah anggota tubuh kudanya. Dan yang ketiga adalah maujud mu'sirun wa muta'asir, yang ia bisa mempengaruhi dan ia bisa terpengaruhi. Itulah hati. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Artinya God taputamong, dia juga akan baik dalam mengatur. Tapi artinya hana God tak sapeh dan tak papah, dia juga akan berefek tidak mampu dia mengatur dengan baik. Artinya apa? Menyelekitanya sering tak berzikir dengan Allah, hatinya menjadi dekat dengan Allah. Ketika hati dekat dengan Allah, pancaran sinaran Allah akan masuk cahaya yang ke hati kitanya. Ketika hatinya kaitan mencahaya Allah, hatinya akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kitanya kepada kebaikan dan kebaikan. Itulah fungsinya zikir urun silun, untuk percahaya hati. Karena hatinya tak galgol lagi, igrok-grok, hai piuh-piuh igrok-grok, lagi igrok-grok jantung kan. Tedang jantung kan meninggallah kita, kan? Yang tedang jantung 3 set, yang kita kajuk ke huruf meninggal kira. Ada juga lagi ni. Sangat cepat respek hati, hana pernah hidang-dang gitu. Tetapi untuk tak pedang hatinya adalah dengan zikir kepada Allah. Dengan zikir hatinya jijito tong Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir ke Allah, hati itu menjadi tentram. Arti menjadi tentram, hatinya kalandai, hana tai grup le, hana tai lake yang kongkon le. Karena kata Allah akan mendapat pancaran sinar la ilahi.
ketika ada akan mendapat pancaran sinar ilahi, maka ia akan mengatur seluruh anggota tubuh kitanya. Ia atur kaki baik ijak merangkau, ijak bak tempat gak-gak mantang. Ia atur mata baik kalan pupu yang apa haram oleh Allah, tapi kalan yang jeroh-jeroh mantang. Itu semua ada di hati. Dan salat kitanya juga bagian daripada mempengaruhi hati urang silun. Maka melalui momentum Isra' Mi'rajnya membekas bak jiwa kita mandum-mandum yang bahawa salatnya merupakan salah sabuh indikator le kitanya jeroh atau hana jeroh ke udip hidunya. Ketika salatnya le kitanya hana tak lakukan, ketika salatnya le kitanya hana tak jaga pada wate-wate yang kau perintah oleh Allah, itu menjadi bukti bahawa legitannya akan susah dalam udip, akan terjadi kegamangan dan kegundahan dalam udip, akan terjadi pengpo dan rayang-rayo dalam udip. Itu yang pertama, hikmah daripada kitanya pelajari Isra' Mi'raj. Dari orang yang galam semayang dengan tak peringati Isra' Mi'rajnya bertatim semayang, bagi kitanya yang kata tem semayang dengan tak pelajari Isra' Mi'rajnya, sembahyang yang tak sembahyangnya tak tingkatkan kualitas di. Menyebarakan lam sembahyang katanya terbayang tu ketiga tahu pikiran tu. Nyo dengan peringatan Isra' Mi'rajnya, dengan tak sembahyang berkhusyuk katanya. Dengan tak sembahyangnya tak perhatikan seluruh pu yang tak bacanya tak pahami makna berzilun. Karena sembahyang yang lagi nyan ke baru nepegah li Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Salat yang dalam keadaan khusyuk. Salat yang ketika kita sembahyangnya mampu tak perhatikan, mampu tak maknai setiap bacaan-bacaan dalam salat. InsyaAllah menang sembahyang yang tak lakukan akan terhindar legatnya daripada perbuatan keji dan mungkar.